Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya ingin membicarakan masalah syariat Islam di Aceh. Masyarakat Aceh sejak lama dikenal sebagai masyarakat agamis yang cinta kepada ajaran agama Islam. Sejak lama di Aceh telah diterapkan syariat Islam secara efektif. Kemudian beberapa tahun terakhir ini dideklarasikan kembali keberlakuan syariat Islam di Aceh secara kafah. Kafah artinya adalah semua aspek syariat Islam diterapkan di Aceh dan semua sisi kehidupan masyarakat Aceh diatur dengan syariat Islam. Ini cita-cita luhur daripada masyarakat Aceh. Kemudian alhamdulillah telah lahirlah beberapa kanun tentang pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara kafah ini. Ada kanun yang mengatur masalah bidang apa saja yang diterapkan di Aceh. Secara garis besarnya adalah bidang akidah, bidang syariah, dan bidang akhlak. Tiga bidang ini, saudara, telah mencakup semua aspek kehidupan, semua aspek ajaran Islam yang dapat mengatur kehidupan umat manusia. Oleh sebab itu, masyarakat Aceh bertekad untuk secara formil yang diakui oleh negara telah memberi izin kepada masyarakat Aceh untuk menjalankan agamanya, ajaran agamanya. Bidang akidah ini adalah yang berkaitan dengan keyakinan yang di dalam Islam ada 6 unsur. Keyakinan ini atau akidah ini memang diakui di masyarakat Aceh ada sedikit percampur adukan dengan animisme, dinamisme, karena memang itu gejala sosial dimanapun umat Islam berada, itu tetap ada karena dipengaruhi oleh adat istiadat, dipengaruhi oleh, apalagi di Aceh pernah lama tinggal masyarakat Hindu, sehingga ada beberapa daerah di Aceh juga menggunakan nama dari ajaran Hindu. Ini kaum muslimin, semuanya kaum muslimin Aceh bertekad untuk membersihkan akidah dari virus-virus yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bidang akidah ini selalu menjadi perhatian tokoh-tokoh Aceh, ulama-ulama Aceh, untuk selalu harus dibersihkan sehingga sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bidang syariah. Bidang syariat ini sangat luas, termasuk adalah ibadah yang kita lakukan selama ini yang dikenal di dalam Islam dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ini seperti umpamanya salat, puasa, zakat, haji, ini semuanya diatur melalui kanun Aceh. Sedikit saya sampaikan, saudara, bahwa kanun itu adalah semacam peraturan daerah,
tetapi dia mempunyai jangkauan keberlakuannya sama dengan undang-undang, dan kekuatan keberlakuannya juga sama dengan undang-undang. Buktinya banyak kita bisa ajukan, antara lain bahwa putusan-putusan pengadilan atau mahkamah syariah yang didasarkan kepada kanun itu diakui oleh Mahkamah Agung dan diselesaikan juga pada tingkat kasasi. Ada hal yang sangat menarik di dalam bidang syariah ini adalah sistem perekonomian Aceh ini dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan nuansa Islam. Sekarang ini mulai berlaku kalau tidak salah pada awal tahun 2020 yang lalu, bahwa perbankan di Aceh ini tidak ada lagi perbankan konvensional, tetapi semua perbankan di Aceh telah beralih menjadi perbankan syariah. Tapi memang kita akui bahwa saudara-saudara kita yang datang dari luar Aceh untuk berkunjung, tamasa, dengan tugas ke Aceh, kedatangan mereka ini agak sedikit kesulitan ketika berhadapan dengan bank-bank syariah, karena mereka pada umumnya menggunakan ATM atau buku rekening bank konvensional, sehingga ini agak sedikit kesulitan. Tetapi apabila mereka tahu bahwa Aceh telah diberlakukan syariat Islam yang akhirnya ini nanti menuju kepada kafah semua aspek kehidupan, insya Allah mereka akan ada kesiapan di bidang keuangan. Saudara, ada lagi masalah di bidang syariah ini adalah bidang jinayah. Bidang jinayah ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Karena sebagai gejala sosial, dimanapun berada, kejahatan-kejahatan, pelanggaran-pelanggaran akan tetap ada dan dilakukan oleh masyarakat. Di Aceh ada kanun yang berkaitan dengan kanun jinayah, mengatur masalah jarimah-jarimah, tindak pidana yang apabila kita langgar, dia akan mendapat sanksi atau hukuman. Belum semua aspek tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran yang sudah diatur di dalam kanun. Di dalam kanun ini hanya ada, kalau tidak salah, 10 tindak pidana yang sudah diatur, yaitu saya lihat dulu yang pertama adalah jarimah khamar, tindak pidana minum-minuman keras. Kita ketahui bahwa di Aceh ini lembaga pengadilan agama di luar Aceh itu di Aceh dinamakan dengan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini mempunyai kewenangan, selain daripada kewenangan yang diberikan kepada pengadilan agama, juga kewenangan yang diberikan secara khusus, karena Aceh mempunyai kekhususan di bidang penegakan, antara lain di bidang penegakan syariat Islam. Sehingga kewenangan Mahkamah Syariah, pengadilan agama yang dulunya, ini bertambah, dan ini diatur antara lain di dalam Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Di situ jarimah atau tindak pidana yang sudah selesai atau berhasil dikanunkan, yaitu tindak pidana khamar, yaitu minum-minuman keras. Dulu ini diselesaikan perkaranya melalui peradilan umum, pengadilan negeri. Tetapi setelah kanun ini berlaku, maka menjadi kewenangan Mahkamah Syariah di Aceh.
Yang kedua adalah maisir. Maisir ini perjudian. Yang ketiga khalwat. Khalwat adalah laki perempuan berduaan tanpa muhrim di tempat-tempat sepi. Yang ketiga zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qazab. Qazab ini tuduhan zina, seorang menuduh orang lain melakukan tindak pidana zina. Kemudian liwat, kemudian musahakah. Inilah 10 macam jarimah yang sudah berhasil dikanunkan dan sudah dijalankan. Seperti misalnya saya ambil satu aspek saja, yaitu masalah maisir. Maisir perjudian. Sekarang ini generasi kita ini banyak sekali melakukan game chip high domino. Nah, ini di dalam ketentuan Majelis Ulama Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memutuskan bahwa chip high domino itu adalah perjudian, karena di situ mengandung unsur taruhan dan untung-untungan. Nah, ini salah satu ciri khas judi, memang ada taruhan dan ada untung-untungan. Pada prinsipnya kalangan muda usia 40 tahun ke bawah ini yang banyak saya lihat ini. Mahasiswa juga terjaring ada melakukan. Ini mungkin hanya karena iseng dan karena ketidaktahuan mereka bahwa ini adalah merupakan suatu perbuatan terlarang karena ada unsur perjudian di dalamnya. Oleh sebab itu banyak kasus-kasus yang muncul tentang perjudian online ini, yang dijerat adalah anak-anak muda kita, remaja-remaja. Karena memang mungkin ada sebagian remaja mengatakan bahwa sosialisasi belum sampai kepada kami. Tapi sebenarnya kalau kita kembali kepada asas keberlakuan hukum, begitu satu undang-undang diundangkan, itu semua masyarakat harus dianggap sudah tahu. Di dalam kanun itu tadi, saudara, ada di dalam pasal 20 itu disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, satu, menyelenggarakan, kedua, menyediakan fasilitas, yang ketiga, membiayai jarimah maisir. Ada 3 aspek itu. Ini hukumannya cambuk 45 kali atau 450 gram emas denda, atau pidana penjara selama 45 bulan. 45 bulan, ini sekitar 3 tahun kurang. Begitu berat hukuman yang diberikan oleh kanun terhadap pelanggar-pelanggar kanun ini di bidang maisir. Oleh sebab itu kita menghimbau kepada masyarakat kita semua, generasi-generasi kita, untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan mudarat bagi kehidupan. Ini melakukan hal itu termasuk mudarat. Memang banyak kita lihat generasi-generasi kita duduk di warung. Mereka kadang-kadang bermain game, tetapi dengan ada unsur taruhan di dalamnya. Hal ini apabila
diketahui dan dilaporkan ke pihak berwajib, ini merupakan satu tindak pidana yang diproses secara hukum. Walaupun mereka sebenarnya tidak menganggap bahwa chip hide domino ini ada berkaitan dengan aspek hukumnya. Saudara, itulah 3 hal aspek syariat hukum Islam, hukum yang diberlakukan di Aceh yang berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam secara kafah itu tadi.